ditunggu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja 2 jam ke depan teman-teman bakal dapat insight yang banyak nih dari pemateri kita. Kalau penasaran. Oke, mungkin bisa di-mute dulu ya. Oke, jadi kita bakal dapat insight yang banyak dari materi kita itu Kak Familia Putri Mayuranti. Kak Familia ini udah berkecimpung di bidang developer. Dari experience-nya ini Kak Familia pernah terlibat dalam pembuatan inventory web application, create and develop an inventory web application using Java Spring dan React.js. Tanya itu Kak Familia juga merupakan trainer di banget ya. Jadi langsung aja kita sambut. Halo, suaraku kedengeran ya? Kedengeran Kak? Sebelumnya mohon maaf nih kayaknya internetku agak unstable jadi belum bisa untuk on cam ataupun nanti kalau ada nggak apa-apa. sedikit delay ya gitu. Oke. Sebelum kita mulai ada baiknya mungkin kita kenalan dulu ya biar lebih akrab. Perkenalkan semuanya, nama saya Familia Putri Mayuranti, biasa dipanggil Femil kayak gitu. Nah, di sini aku sebagai technical trainer di Fast Track. Nah, kira-kira udah pada siap semua atau belum ya? Gimana teman-teman udah pada siap belum ditanyain nih? Tapi kayaknya siap sih Kak. Ready banget nih, udah bangun jam 10 kan. Siap-siap di Iya, Zoom. di 10 pagi ya. Oh iya, di sini aku sifatnya sebagai sharing aja sih ya kayaknya. Kalau misalkan untuk tutor, lebih ke sharing. Oke. Oke, ini aku izin share screen dulu. Ya. Oke, screen-nya udah nampak ya berarti ya? Udah Kak. Aman. Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan mulai untuk sharing tentang React.js untuk pemula, ibaratnya kayak gitu, belajar React.js untuk pemula. Jadi kita akan belajar tentang konsep-konsepnya dan gimana untuk tahu si konsep tersebut berjalan kayak gitu. Oke, next. Nah, ini tadi profil aku. Jadi di sini namaku Familia Putri Mayuranti, biasa dipanggil Femil. Aku sebagai technical trainer di Fast Track kayak gitu. Nah, bicara mengenai React.js berarti kita belajar tentang framework dari si front-end itu sendiri ya. Nah, seperti yang kita tahu framework untuk front-end itu ada banyak sekali, tapi yang populer di sekarang-sekarang ini ada namanya React.js kayak gitu. Nah, apa sih itu React.js? React.js itu adalah sebuah library. Nah, kebanyakan orang bilangnya framework, tapi dia itu sebenarnya adalah library. Library-nya JavaScript yang dibuat untuk membangun user interface atau UI, tampilan website berbasis komponen kayak gitu. Nah, selain membuat si website, selain buat tampilan website, dia juga bisa nanti digunakan untuk mobile, namanya ada React Native kayak gitu. Nah, si React.js ini dibuat oleh Facebook dan dipelihara oleh Facebook dan komunitasnya. Jadi yang pertama kali company yang menggunakan React.js itu ada Facebook, lalu diikuti oleh Instagram, dan semakin kesini semakin banyak company yang menggunakan si React.js itu sendiri kayak gitu. Nah, React.js dia bekerja secara virtual DOM. Di sini bedanya apa dengan DOM yang biasanya ya? Jadi, nanti kita jelaskan apa bedanya dari DOM dengan virtual DOM. Nah, dan apa sih pengaruhnya terhadap kinerja dari si React.js itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini ada source dari si React.js-nya, yaitu dokumentasi untuk React.js-nya. Oke, kalau kita lihat di dalam dokumentasinya itu dia sebenarnya udah sangat lengkap untuk dokumentasi dan tutorialnya kayak gitu. Nah, seperti kita lihat, kalau ini ada JavaScript library untuk user interface gitu, berbasis komponen, nah dan sebagainya.
Oke, balik lagi ke slide. Nah, tadi kita sebut tentang virtual DOM. Sekarang sebelum masuk ke virtual DOM, kita akan mempelajari tentang DOM itu sendiri. Nah, DOM itu apa sih sebenarnya? Jadi, DOM itu adalah singkatan atau kepanjangan dari dokumen objek model. Nah, dokumennya itu apa? Dokumennya itu kita ibaratkan, bukan kita ibaratkan sih, kita berarti sebagai HTML elemen itu yang kita modelkan menjadi sebuah objek. Jadi di setiap HTML elemen itu kita bisa bagi-bagi, pisah-pisah menjadi sebuah objek-objeknya. Kayak gitu. Nah, si DOM ini dia dimanipulasi dengan bahasa JavaScript. Jadi familiar ya, kayak misalkan di React.js kita menggunakan bahasa JavaScript dan berbasis dengan DOM itu sendiri yang dimanipulasi dengan JavaScript. Gitu. Nah, si JavaScript ini kalau misalkan di DOM dia dapat membuat, mengubah ataupun menghapus dari HTML elemen, baik itu elemennya ataupun atribut maupun event yang dia kirimkan kayak gitu. Nah, nanti sedikit dijelaskan apa beda dari ketiganya. Selanjutnya, selain kita bisa membuat, mengubah, menghapus struktur dari si HTML-nya, kita juga bisa memanipulasi untuk styling CSS-nya. Jadi kita bisa men-style melalui si DOM itu sendiri, kayak gitu. Oke, selanjutnya JavaScript juga bisa bereaksi terhadap HTML event. Jadi maksudnya bereaksi ini, misalkan ketika kita ada elemen untuk button dan buttonnya itu memiliki event on click. Nah, untuk on click ini bekerja, kita bisa menggunakan si HTML DOM itu dengan memanipulasi dengan JavaScript-nya. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada istilahnya bagan dari si DOM itu sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat sebelah kiri layar ada apa namanya? Ada struktur dari si HTML. Nah, yang dikatakan sebuah elemen itu dia berisi dari tag pembuka, isi dengan tag penutup. Nah, jadi di sini bungkus terluarnya kita memiliki elemen HTML gitu. Jadi, nah elemen HTML ini juga disebut sebagai root elemen. Nah, di dalamnya ada cabang lagi ataupun child-nya. Dia terdiri dari elemen head dan elemen body. Nah, di sini dari elemen HTML dia terbagi menjadi dua, ada head dengan body-nya kayak gitu. Lalu di dalam elemen head ini kita bisa terdapat child lagi yaitu elemen title. Nah, di sini ada elemen title-nya yang mana isinya berupa teks dengan tulisan my title gitu. Lalu di bagian elemen body dia terdapat cabang elemen lainnya yaitu A dan H1. Pada elemen A kita memiliki atribut href dan isi berupa mailing kayak gitu. Nah, di elemen H1 kita memiliki isi my header. Nah, ini yang disebut elemen href ini atau yang sejenisnya dia kita sebut sebagai atribut kayak gitu. Nah, next. Sekarang apa sih itu virtual DOM? Kalau tadi itu DOM, sekarang kita belajar tentang virtual DOM-nya. Nah, virtual DOM itu sebenarnya replika dari DOM asli di React.js kayak gitu. Jadi istilahnya ada lapisan kedua dari DOM pada React.js kayak gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan DOM, ketika kita melakukan sebuah perubahan, proses renderingnya ini akan berjalan sangat lama karena mengalami tahapan prepend dan reflow. Jadi setiap kita mengalami perubahan di aplikasi kita, dia akan memproses dari awal struktur ke akhirnya. Nah, itu menjadi proses perubahannya itu menjadi sangat lambat kayak gitu kalau kita menggunakan DOM aslinya. Sedangkan ketika kita menggunakan virtual DOM itu bisa meminimalkan tahapan tersebut. Jadi ketika kita menggunakan virtual DOM
komponen yang mengalami perubahan akan dirender ulang. Aplikasi kita akan mengalami perenderan ulang pada komponen yang mengalami perubahan. Jadi tidak keseluruhan file dilakukan istilahnya render ulang kayak gitu. Jadi waktu yang dihasilkan lebih cepat dan proses perubahannya menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi renderingnya menjadi lebih baik. Nah, terus setiap perubahan dari virtual DOM ini juga nantinya akan dibandingkan ke DOM asli dan mencatat semua perubahannya kayak gitu. Di sini ada ilustrasinya untuk si React Native. Kalau kita lihat dari website ini, nah ini dia sebuah artikel yang menunjukkan apa sih itu virtual DOM gitu. Nah, di sini dia itu layering dari si DOM aslinya kayak gitu. Sebenarnya ini replika yang isinya sama dengan DOM aslinya. Pokoknya aku ke rumah Pak Tatang, antarkan ke Pak Yaitu. Halo, bisa di Oke, lanjut. Kita lanjut di sini. Nah, kenapa kita pakai virtual DOM? Nah, salah satu alasannya ini dia bekerja secara cepat kayak gitu. Nah, perubahannya itu dilakukan di virtual DOM dengan yang berjalan dengan cepat. Jadi dia si virtual DOM ini seperti kita lihat dia lapisan kedua dari si DOM aslinya ya. Nah, di sini misalkan contohnya oke. Nah, misalkan ini DOM asli, lalu ini virtual DOM-nya, dan yang terjadi perubahan hanya terdapat misalkan di salah satu komponen ini. Makanya dia akan dibandingkan ketika ada komponen yang mengalami perubahan, dia akan dirender ulang sesuai dengan perubahannya. Jadi tidak secara keseluruhan si aplikasi yang kita punya kayak gitu. Jadi menyingkat waktu. Oke, tadi React.js itu dia bekerja berbasis komponen ya. Nah, apa sih komponen itu sendiri? Nah, komponen itu dalam React dapat diartikan sebagai elemen HTML atau bagian-bagian dari setiap user interface yang ada di tampilan website kita. Gitu. Nah, di sini terdapat komponen induk atau parent dan juga terdapat komponen child atau anaknya gitu. Nah, komponen juga terbagi menjadi dua. Dia ada stateless atau fungsional, komponen fungsi. Yang kedua nih ada stateful atau class komponen gitu. Nah, bedanya seperti apa nanti kita praktekkan di live coding-nya kayak gitu. Oke, sebenarnya dari bahasanya sini juga udah kelihatan ya kalau ini stateless berarti dia tidak memiliki state. Kalau ini stateful berarti pada kelas komponen dia memiliki state. Nah, state itu apa? Oke, selanjutnya akan kita bahas. Oke, nah ini ilustrasi dari komponen. Jadi misalkan di sini ada tampilan layar dari si Google. Nah, di Google ini halaman home-nya bisa kita ibaratkan memiliki berbagai macam komponen. Kayak misalkan di sini ada komponen untuk fitur search, input search, terus ada logonya, terus ada dia komponen untuk button, komponen untuk navigasinya kayak gitu. Dan juga ada komponen untuk footernya, istilahnya seperti itu. Nah, oke, jadi secara keseluruhan website kita dibangun oleh beberapa komponen yang kita buat kayak gitu. Jadi kita bisa menyatukan dari bermacam-macam komponen kayak gitu. Oke, nah selanjutnya tadi ada state dan props. Nah, state dan props. State ini merupakan sebuah variabel yang dideklarasikan di dalam komponen. Jadi, state itu dia sebuah objek sebenarnya. Objek yang isinya menampung variabel-variabel yang bisa
isinya ditampung dengan sebuah data. Jadi ini bisa digunakan di dalam komponennya kayak gitu. Passing data, menyimpan sebuah data gitu. Nah, props ini dia merupakan sebuah data yang dikirimkan dari parent-nya ke child-nya kayak gitu. Jadi beda state dan komponen state dan props itu apa? Kalau state itu dia isi datanya bisa kita manipulasi kayak gitu melalui set state nanti ada di dalamnya. Kalau misalkan props dia hanya bersifat read only, jadi dia tidak bisa dimanipulasi isi datanya. Jadi si props ini cuma bisa dikirimkan datanya kayak gitu. Oke, data yang dikirimkan ini dapat terdiri dari berbagai macam tipe data. Seperti contohnya ada number, ada string, ada array, ataupun objek, atau boleh ya, bahkan fungsi atau komponen itu sendiri bisa kita kirimkan melalui props dan state. Kayak gitu. Next. Lalu di sini kita membahas tentang life cycle-nya. Nah, React.js ini dia mengandung life cycle. Jadi life cycle ini istilahnya seperti kayak alur. Bagaimana React.js itu bekerja? Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada mounting, yaitu di mana komponen kita dipasangkan. Terus ada tahap untuk updating. Definisinya adalah ketika komponen kita mengalami sebuah perubahan atau ada terdapat update. Nah, di sini life cycle-nya. Yang terakhir ada unmount atau ketika komponen kita dicabut, tidak ingin dipasang lagi, istilahnya seperti itu. Lalu di setiap bagiannya, pada bagian mounting atau pemasangan, ini ada prosesnya lagi. Nah, di sini ada terdapat metode atau fungsi berupa constructor, terus ada get drive state from props, terus ada kita masuk ke render ini istilahnya nge-build atau nge-proses nge-running si program kita. Lalu kita masuk ke React Update DOM referensinya. Nah, dari render ini yang nantinya si virtual DOM ini akan dibandingkan ke DOM-nya kayak gitu. Makanya DOM aslinya akan mengalami sebuah update sehingga yang terakhir dia mengalami komponen did not gitu. Komponen did not. Nah, pada proses updating atau mengalami perubahan, dia perbedaannya ini dimulai dari get drive state from props, lalu dia mengalami menuju ke metode show component update. Nah, di proses ini kita bisa melakukan kondisi, jadi ibaratnya apakah komponen kita perlu diupdate beneran atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak memerlukan sebuah update, maka di sini bisa kita returnkan sebagai false kayak gitu. Maka proses update akan terhenti di sini kayak gitu. Nah, ketika kita mereturn benar, kalau kita mau mengupdate sebuah komponen, maka kita lanjut ke tahapan render atau diproses si program kita. Lalu di sini sampai pada si komponen di update. Nah, untuk tahap unmounting atau pelepasan pemasangan, di sini kita bisa langsung menuju ke komponen will unmount. Nah, nanti konsep-konsep ini akan kita terapkan di live coding nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang React Router. Nah, di React Router ini dia library tambahan pada React. Jadi nanti kita install sendiri yang digunakan untuk menavigasikan setiap page yang telah kita buat kayak gitu. Oke, jadi misalkan kalian udah buat page home, page detail, page login, nah itu yang untuk menavigasikannya kita menggunakan React Router kayak gitu. Nah, package-nya ini bernama React Router DOM. Nah, biasanya kita menggunakannya itu ada namanya link to dan route path kayak gitu. Nah,
si React Router ini yang menyebabkan website kita berbasis SPA atau single page aplikasi. Jadi website kita ini tidak mengalami proses loading ulang gitu. Jadi dia loading hanya sekali di awal. Lalu untuk perpindahan page-nya dia berjalan secara cepat gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini juga biasa diganti untuk mengganti sebagai Ahref ya. Jadi kayak gitu. Nah, contohnya ini pada fungsional komponen dia akan melingkan ke URL series kayak gitu dengan ID-nya seperti berikut. Oke, kita masuk ke live coding-nya. Ini langsung aja ya live coding atau gimana? Boleh, Kak. Gimana? Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Ya, live coding. Oke, kita mulai ke live coding-nya. Nah, untuk membuat project React sebenarnya ada berbagai macam cara. Nah, salah satunya yang aku rekomendasikan ini kita pakai Node.js kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa, kalau misalkan yang belum install Node.js, bisa diinstal dulu Node.js-nya. Di sini. Oh iya, kalau teman-teman sambil ngikutin juga nggak apa-apa ya. Sambil ngikutin. Iya, boleh. Nah, ini yang kalian download yang ini sih, yang recommended ini. Kalian nanya beli kartu TK. Beli apa enggak? Buat teman-teman yang mau ngikutin, boleh ya. Jadi yang belum install, silakan install dulu, ikutin tutorial dari Kamil. Atau yang udah install pun nanti bisa ikutin langsung live codingnya. Dan kalau kebetulan aja kalau nanti di kolom chat atau bisa langsung on mic. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kalau misalkan teman-teman belum install si Node.js-nya bisa download dan install di sini. Lalu kalau teman-teman udah install si Node.js-nya, kita bisa buka ini CMD-nya dahulu untuk cek kalau misalkan ini udah terinstall atau belum dengan cara spasi minvi. Nah, ini udah terinstall ya. Berarti udah keluar versionnya dan npm-nya. Oke, npm-nya juga udah terpasang. Lalu sekarang bisa kita arahkan ke folder yang mau teman-teman buat gitu. Nah, di sini aku buat di desktop. Jadi aku ganti ke desktop. Lalu di sini aku ganti ke webinar. Nah, di sini baru kita buat project baru. Nah, perintahnya adalah npx create react app baru spasi nama aplikasi kita atau nama project kita. Misalkan namanya adalah my project, my app, my app. Nah, kita enter. Oke, nah ini proses istilahnya proses menginstal atau download untuk membuat si project React-nya kita gitu. Nah, sembari menunggu untuk membuat project-nya, kita bisa melakukan apa namanya? Membuat proses React.js dengan menggunakan HTML biasa kayak gitu. Nah, di sini
aku mau main-main di CodePen Nah, oke, di CodePen ini aku mau contohin. Coba kita start lagi. Ini prosesnya agak lama ya, jadi kita coba menggunakan React dengan cara yang menyisipkan ke HTML kita kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya di CodePen ini sama seperti editor yang ada di laptop kalian atau yang biasa kalian gunakan seperti VS Code atau Sublime kayak gitu. Tapi ini berbasis online, jadi kita gunakannya di browser kayak gitu. Nah, oke, nah ini ada bagian HTML, CSS, dan JS. Nah, kalau misalkan dicontohkan, misalkan kita buat sebuah div. Itu namanya adalah card. Kita beri nama. Terus ini jobnya sebagai apa? Oke, nah di sini kita punya HTML dengan kelasnya card, isinya ada nama dan job title-nya gitu. Nah, ini coba kita styling sebentar di CSS-nya. Oke, ada kelas. Jadi di sini kita beri paddingnya 20 saja. Bikin dulu. Nah, kalau misalkan biasanya kita membuat menduplikasi card ini dengan seperti ini ya teman-teman. Kita buat sebanyak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya ini pemborosan sebuah kode kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa dalam menggunakan si React.js, si card ini kita ibaratkan sebagai satu komponen yang bisa kita reusable atau kita pakai berulang-ulang kali kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ini kita minimize dulu ya. Oke, nah di JS ini kita setting dulu. Di sini kita bisa cari React library-nya. Nah, library utama untuk menggunakan React itu sendiri. Nah, ini udah kita lihat ya. Sekarang React udah sampai ke versi 17 gitu. Lalu ada React. Selain itu kita pakai Blabber. Nah, ini untuk menggunakan ES6 dari si JavaScript itu sendiri. Jadi kalau menggunakan atau JavaScript versi terbarunya itu. Nah, ini bisa kita close. Nah, caranya sekarang gimana untuk merubah istilahnya merubah dari HTML yang kita punya sekarang menjadi bentuk React kayak gitu. Oke, sekarang kita bikin dulu sebuah komponen namanya istilahnya card. Aku buat jenisnya adalah functional komponen. Nah, functional komponen yang menggunakan bahasa ES6. Jadi struktur penulisannya kayak gini, kita pakai const, terus nama functionnya, lalu kita kasih arrow function, dan di dalamnya baru kita return untuk menuliskan si HTML-nya. Oke, lalu untuk merendernya kita bisa beri render react.render apa komponen apa yang mau kita render. Di sini kan kita punya komponen card. Oke, berarti penulisannya sama seperti tag HTML biasa, berarti ini. Nah, ini baru kita menggunakan style dari si DOM JavaScript DOM. Jadi dokumen get nggak lupa kita buat dulu di sini istilahnya layoutnya atau tempat kosongnya. Ini kita beri div dengan ID-nya adalah div kosong ya. Oke, nah di sini baru kita sisipkan ke sini. ID yang mana yang mau kita sisipkan? ID si root. Itu ini bisa kita istilahnya bisa kita komen. Oke. Nah ini ada salah penulisan atau enggak ya? Coba kita buka sembari buka si React.js dokumentasinya. Oke, dokumentasi untuk React.js. Pakainya aku harus bukan baik.
Oke, tadi mungkin prosesnya agak lama ya. Nah, berhubung ini juga secara online, nah ini mungkin bergantung dengan kecepatan internet. Oke, nah di sini penulisan untuk si React.js itu sendiri diawali dengan import, jangan lupa import React dari React-nya, terus kita buat sebuah functional component, contohnya di sini dengan mereturn si card yang tadi sebelumnya udah kita buat. Lalu card ini, fungsi card ini, komponen card, kita render menggunakan React DOM dan disisipkan ke ID root. Nah, ID root-nya ini merupakan tag elemen HTML div kosong kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita memiliki tiga card yang secara bersamaan. Jadi di sini kita bikin komponen baru bernama apps. Kita pakai functional komponen juga. Kita return. Yang di return sekarang adalah card-nya kayak gitu. Di sini akan error ya, karena si React.js ini hanya menerima istilahnya satu wrapper, satu pembungkus. Jadi kalau misalkan kalian mau banyak elemen, kita bisa bungkus lagi di luarnya dengan div atau tag elemen lainnya kayak gitu. Oke, nah ini oke, nah ini udah nggak ada errornya. Sekarang bisa yang kita render bukan card-nya lagi, tapi si apps-nya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi di sini aku buat komponen untuk apps-nya. Dia mengeluarkan 3 card yang sama kayak gitu. Nah, di sini gimana caranya untuk supaya data yang ini
sesuai dengan masing-masing orangnya kayak gitu. Nah ini kan masih datanya masih sama ya. Kalau misalkan itu kita bisa menggunakan namanya props kayak gitu. Dalam functional components untuk props cukup kita tambahkan di parent-nya. Parent-nya ini komponen si apps-nya ini. Nah jadi di sini yang mau kita tambahkan itu kan ada name. Name-nya itu misalkan pertama ini. Yang kedua ini sama seperti yang tadi, kita beri props di setiap komponennya. Oke, nah cara pemanggilan props-nya di child komponen atau di card-nya itu kita bisa mengganti isi dari nama saya Emilia Putri ini dengan kurung awal props name. Pakainya sama dengannya. Nah, ini dia sedang mengalami rendering ulang. Oke, ya mana nih? Kayaknya internetku lagi unstable jadi dia lama renderingnya. Oke. Jadi istilahnya seperti itu ya teman-teman. Nanti kita next pelajari untuk props sama state di ini. Coba kita lihat dia udah selesai atau belum. Nah, berhubung udah selesai, balik lagi melalui si create app aja. Oke, nah di sini setelah install yang melalui create React app ini selesai, oke, kita masuk ke folder yang telah terinstall. Nah, nama foldernya itu adalah nama aplikasi yang udah kalian buat di atas tadi sebelumnya. Berarti ini my app. Kita pindahkan ke my app. Baru perintahnya untuk menjalankan adalah yarn start. Di sini aku pakai yarn, tapi kalau misalkan pakai npm juga bisa. Perintahnya itu adalah npm start. Gitu. Nah, sebelum kita buka, jalanin aplikasinya, kita buka dulu si code editor kita. Aku rekomendasi pakai VS Code. Nah, ini kita buka code spesifik pada folder project kita. Nah, di sini udah terlihat si Visual Studio Code dengan project yang kita buat. Oke, baru setelahnya kita bisa tambahin yarn start. Nah, untuk merunning lumayan sedikit lama kalau udah banyak programnya ya, karena baru awal ini agak sedikit cepat. Oke, dia langsung menuju ke arah localhost 3000 untuk si React.js. Oke, menunggu, masih starting development server. Oke, compile successfully. Dia ditampilkan dalam ini HTTP localhost 3000 atau IP-nya ini gitu.
informasi nih, kita masih dalam tahap development atau pengembangan. Kalau misalkan aplikasi kalian udah selesai, bisa kita build untuk maju ke tahap production gitu, atau dibuat di tahap produksi, diproduksikan gitu. Dengan perintah yarn build. Oke, nah di sini tampilan awal setelah kita menginstal si React App. Nah, ada logo React-nya, terus ada tulisannya edit di app.js dan save to reload gitu. Jadi ini auto reload ya. Jadi setiap kita save, otomatis page halaman ini akan berganti kayak gitu. Nah, di sini untuk React-nya dia akan menuju ke dokumentasi React.js, react.js.org. Oke. Sekarang kita pelajari terkait struktur dari foldernya, projectnya. Nah, setelah kita install, ada apa aja sih di dalam folder ini, kayak gitu. Di sini yang pertama ada node modules. Node modules ini berisi tentang library-library dari si Node.js itu sendiri, kayak gitu. Nah, library-nya ini istilahnya penyimpanan library-nya, kayak gitu. Terus di dalam folder public dia berisi tentang indeks HTML, file HTML kita, icon logonya, terus dan sebagainya. Lalu program kita ada di dalam si folder source-nya, src ini. Nah, di dalam src ini ada app.js. Dia itu yang tadi kalau kita mau mengedit si React-nya ini, kita bisa edit di app.js-nya, aplikasinya. Lalu ada indeksnya juga. Terus dan lainnya. Nah, untuk git ignore ini, ketika kalian mau nge-push ke git, ini ada folder-folder yang diabaikan gitu. Jadi ini tidak terpush ke git seperti node modules dan sebagainya. Atau saat udah production, build, ada folder build. Nah, untuk package JSON, informasi berupa package-package yang sedang kalian gunakan. Nah, secara default setelah diinstal, dia akan menginstal package React DOM, React scripts kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahkan package lainnya itu nggak masalah, diperbolehkan. Nah, nanti informasinya akan tertambah di package JSON ini. Jadi nanti akan disisipkan di sini informasinya. Gitu. Lalu ini ada readme-nya, informasi kalau kalian membuat project ini dari Create React App. Gitu. Dan dokumentasinya, sedikit dokumentasi. Terus ada yarn block, bawaan dari si yarn-nya. Oke, sekarang gimana sih si React ini bekerja sampai menampilkan halaman ini kayak gitu. Oke, seperti kita tahu tampilan website itu pasti berjalan dari file ekstensi HTML ya. Nah, di sini kalau kita lihat file HTML-nya ini bisa kita edit sesuai dengan project-nya. Nah, ini titelnya mungkin bisa kalian ganti React App tutorial. Nah, terus di sini ada div kosong dengan ID root. Nah, ID root-nya ini yang akan kita gunakan untuk manipulasinya. Gitu. Jadi, ketika kita masuk ke folder source dan ke index.js, nah kita diberi informasi ini kalau project kita ini akan menjalankan komponen namanya app. Nah, kalau app-nya ini dibuka, app ini dibuka. Nah, ini isi dari si app itu sendiri. Nah, balik lagi ke index.js, si app ini yang nantinya akan dirender ke dokumen atau HTML dengan ID root kayak gitu. Nah, get element by ID. ID-nya adalah root. Jadi apapun yang ada di app.js ini akan dirender atau disisipkan ke
HTML-nya. Jadi nanti penambahannya ini ada di dalam div ID root ini. Oke, sekarang masuk ke app.js-nya. Jadi di sini, nah ini salah satu contoh bentuk functional komponen. Gitu. Nah, di dalam functional komponen dia akan return. Di sini ada kelasnya app, header-nya app header, lalu ada logonya yang React berputar itu tadi, terus ada tulisan di sini edit dan save to reload. Nah, di sini ada link menuju ke Learn React. Oke, seperti itu. Nah, fungsi dari class name ini bisa kita pergunakan untuk si styling. Jadi ada di app.js-nya. Oke, nah yang tadi class app, di sini class app ini punya styling, terus align-nya center. Nah, misal kita akan edit ya. Di sini ini bisa kita komen. Kan kita beri saranku ini bisa kita ganti bahasanya menjadi JavaScript React untuk memudahkan kalian menuliskan script HTML-nya. Nah, oke, teman-teman lihat di sini kan kita pakai bahasa JavaScript, tapi di dalamnya ada HTML ya, berarti kok bisa gitu. Nah, si React ini dia menggunakan bahasa namanya JSX atau JavaScript XML gitu. Nah, jadi dia memungkinkan JavaScript yang return sebuah tag HTML gitu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang. Oke, kita contohkan tadi kita mau edit, kita beri H1 ya. H1 ini mau kita kasih hello world. Nah, setelah kita save, ini akan berubah berganti karena tadi kita komen dari edit sampai si learn react menjadi hello world. Oke, sampai sini teman-teman udah berhasil untuk menjalankan sebuah file project React.js. Nah, sekarang kita bahas tentang biasanya di React.js itu struktur foldernya seperti ini. Di dalam search ini kita bisa nambahin folder namanya adalah komponen. Nah, lalu ada lagi folder namanya container. Bisa juga ditambahin lagi screen. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini kalau komponen dia komponen yang reusable yang menggunakan tipe functional komponen. Jadi, jadi sedikit dijelaskan, functional komponen itu dia stateless ya, berarti kita tidak memiliki state di dalamnya, gitu. Tapi bisa memiliki props, bisa menyimpan props atau mengirimkan data melalui si props itu sendiri. Nah, kalau containers, dia juga sama seperti komponen, tapi menggunakan stateful komponen atau fast komponen kayak gitu. Nah, untuk screen di sini untuk si tampilannya atau page-nya kayak gitu. Nah, untuk komponen itu sendiri nah, ini kita bisa edit dari sini langsung ya. Lalu kita bisa bikin komponen. Kita tambahin folder dalamnya, misalkan
bisa kita tambahin index.js-nya. Oke, index.js, terus kita ubah dulu ini bahasanya menjadi JavaScript React. Nah, sekarang pertama kita import dulu si React-nya. Import React. Lalu karena ini kelasnya berupa fungsional, penulisannya menjadi seperti ini. Fungsional. Nama komponennya, usahakan nama komponennya sama seperti nama di foldernya ya. Jadi supaya enak. Function. Jangan lupa kita ekspor supaya bisa dipanggil di luar file kita sendiri. Nama fungsinya. Nama komponennya. Di sini kita misalkan metodenya adalah satu untuk si komponen ini untuk terbaca di screen layar bisa kita sisipkan di app-nya gitu. Karena ini nggak perlu bisa kita hapus. Terus supaya CSS-nya ini kan tidak kita kan ini bisa kita nanti styling yang baru bisa kita tambahkan di app CSS-nya. Oke, nah tadi komponen hello fungsionalnya bisa kita sisipkan di sini. Kalau kita import ya, berarti kita bisa import secara manual. Dia letaknya di mana, di komponen, lalu di hello fungsional. Nah, ini semua bisa langsung kita save untuk melihat hasilnya. Oke, nah ini udah render ulang dengan tampilan yang baru. Nah, lalu misalkan tadi kan kita membuat dengan fungsional komponen. Nah, bentuk fungsional komponen bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Gak ada bedanya kok, ini cuman kebiasaan penulisannya aja. Gitu. Oke, nah dan ini juga mengikuti ES6 atau JavaScript terbaru. Gitu. Terus, kalau tadi functional komponen atau stateless komponen, kita buat stateful komponennya. Nah, di sini bisa kita letakkan. Lalu di dalamnya bisa kita tambahkan index.js-nya. Index.js ini seperti biasa kita import penulisannya. Kalau pakai kelas komponen atau stateful komponen biasanya diawali dengan class, terus nama kelasnya sama seperti folder yang tadi juga lepas, nanti kita extend ke react.komponen. Nah, dalam penggunaan stateful komponen, dia di-return dalam metode render. Hasilnya kita return misalkan satu. Stateful komponen. Kita ekspor.
panggil di kelas lainnya. Export default hello class. Nah, ini juga bisa ditulis kayak gini, saya dipersingkat kayak gini, lalu ini kita import secara individu. Kita save, terus kita panggil di AppJS-nya. Class, auto import harusnya. Kita save, ya ada tambahan satu lainnya dari si stateful component. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya perbedaan untuk si stateless dan stateful. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Misalkan tadi di fungsional, aku mau bikin ini ada biodata. Lalu di sini ada, nah ini kelihatan ya kalau misalkan ada dua hierarkinya sama, dia akan merah. Makanya kita butuh pembungkus utama untuk membungkus dua tersebut kayak gitu. Bisa menggunakan div atau ada dari React namanya fragment. Hasilnya sama-sama aja. Nah ini errornya hilang, terus di sini aku mau menunjukkan gimana caranya nge-passing data menggunakan props untuk si functional component. Oke, jadi misalkan data di sini kita pakai di sini error. Kenapa? Karena belum kita definisikan secara default untuk kelasnya. Nah, di sini kita tambahkan di sini untuk bisa nge-passing si nama tersebut. Baru di AppJS-nya bisa kita tambahkan si fungsionalnya. Nah, di sini ini tadi. Nama Anissa Putri yang tadi ada di app di parent-nya berhasil kita lempar datanya ke child-nya atau hello fungsionalnya tersebut kayak gitu. Oke, coba selainnya mungkin kita bisa tambahin JS-nya bisa kita tambahkan. Nah, dia akan menambahkan sesuai dengan data yang ada di parent-nya. Oke, itu tadi dari si functional component. Sekarang kita beralih ke
kelas komponen. Di dalam kelas komponen ini, kita bisa menuliskan, menambahkan state atau membuat variabel dari datanya. Gitu. State itu diletakkan biasanya di dalam konstruktor. Ada metode namanya konstruktor. Di dalamnya ada super ini untuk mengambil sifat dari si React komponennya. Lalu cara penulisan untuk membuat state di state. Kita bikin objek baru adalah misalkan namanya ini. Baru state itu bisa kita lempar ke dalam returnnya. Nggak lupa kita bikin ini bisa kita tambahkan misalkan build. Nah, di dalamnya bisa kita beri ini. Yang diambil dari state yang udah kita buat di atas. Jadi ini kita membuat variabel name di dalam state dengan isinya adalah Andi Nur Fitri. Nah, cara penulisannya this name. Ini udah terbentuk ya. Kalau tadi kita biodata di functional komponen menggunakan props, di sini kita menggunakan state. Selain ada state, di kelas komponen juga ya ini jadi kita membuat komponen dengan menggunakan kelas komponen kayak gitu. Nah, di sini kita mengenal namanya state. Si state ini kita lanjutkan, lalu setelah kita tahu ini state-nya, sekarang kita bisa mengirim data props-nya.
Oke, ini siapa yang coret-coret ya? Bisa tolong dihapus dulu. Oke, buat teman-teman yang itu nyoret-coret lainnya jangan dicoret-coret dulu ya, karena nggak kelihatan. Bisa dihapus. Oke, mungkin bisa dihapus bagi yang ngerasa coret-coret tadi, Iya, karena aku juga nggak bisa kelihatan. nggak bisa lihat dan ngapusnya juga nggak bisa. Iya, tolong dihapus ya. Oke, Mungkin kalau di share screen ulang, hilang nggak ya kira-kira? kayaknya hilang deh Kak. Oh, Mungkin coba. bisa share ulang aja ya. Sorry ya Kak. Jangan dicoret-coret ya teman-teman, karena yang lain nggak bisa lihat juga. Kik aja. Semua panjang umur. Semoga berkah. Oke. Sabar ya teman-teman yang lain. Mungkin nggak sengaja, nggak sengaja. Oke. Nah, Aman Kak. balik lagi. Oke, tadi kita bahas tentang state. Nah, state itu tadi kan sebuah variabel ya, variabel untuk menampung sebuah data. Nah, di sini datanya berupa string yang namanya ada sebuah nama yang kita taruh di dalam sebuah elemen atau tag elemen H3 kayak gitu. Nah, oke, cara penulisannya bisa ada di dalam konstruktor. Nah, this.state, lalu kita tambahkan nama state-nya. Nah, selainnya bisa mungkin ditambahkan lagi yang lainnya, kayak misalkan jam-jam, nah ini bisa kita tambahkan lagi di sini ada jam-jam. Contohnya di sini ada jam. Misalkan dilihat, berarti ini langsung nambah ya, gitu. Nah, ternyata nama yang di sini tuh salah, gitu. Jadi kita mau mengedit, istilahnya mengedit si nama tersebut kayak gitu. Nah, bisa kita gunakan kita bikin button edit nama ibaratnya, change nama. Oke, button yang udah ada, mungkin kita perlu styling sedikit kali ya. Ya, teman-teman kalau misalkan yang mungkin nggak terbiasa dengan CSS murni, kita bisa pakai namanya Bootstrap gitu. Nah, ini misalkan contohnya di sini ada Get Bootstrap untuk membantu styling di tampilan website kita supaya lebih cantik istilahnya gitu. Koneksiku lagi lambat sekali nih terlihatnya. Oke, nah nanti penggunaan Bootstrap-nya itu sendiri setelah kita install bisa
dipasang menggunakan class name-nya gitu. Jadi di sini misalkan button kita pakai btn dengan kelasnya si Bootstrap. Oke, coba ini udah keluar belum ya? Oke, nah ini udah tertampil ya untuk strapnya. Dia cara penggunaannya bisa kita copy si link CSS-nya ini. Nah, di sini aku pakai versi yang keempat. Terus kita tambahkan ke HTML-nya di sini. Kita pasang di head-nya. Setelah itu untuk script-nya juga kita tambahkan. Taruh di sebelum tutup body. Ini HTML bisa di save, lalu kita bisa pakai class untuk si bootstrap-nya. Nah, penggunaannya misalkan di sini kita menggunakan komponen untuk button. Nah, di sini ada class, misalkan pakai button warnanya primary. Nah, di sini primary. Nah, ini udah ke styling sesuai dengan yang ada di bootstrap. Terus rencananya ketika kita klik edit name ini terjadi suatu perubahan di full name-nya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Berarti kita akan mengupdate sebuah state ya. Nah, untuk mengupdate sebuah state berarti si button ini kita perlu event namanya onClick. Nah, onClick-nya ini akan berisi tentang fungsi. Nah, fungsinya adalah handle name misalkan. Cara pembuatan lalu di dalamnya kita bisa mengupdate si state-nya dengan nama this.setState. Buka kurung, lalu di dalamnya ada state apa yang mau kita ubah, berarti kan state name menjadi misalkan kurang nih namanya Andi Nur name. Nah, fungsi handle name ini tadi yang kita bawa ke event yang kita buat di buttonnya. Jadi pemanggilannya adalah this.handle name. Oke, ini kita save. Oke, nah ini ada error apa nih? Nah, setelah kita klik buttonnya, dia akan berubah namanya kayak gitu. Jadi konsepnya alurnya seperti ini. Jadi dari yang awalnya namanya ditampilkan di konstruktor, lalu kita ubah state itu, state name ini di fungsi handle name dengan cara kita mengklik sebuah buttonnya kayak gitu. This.handle name kayak gitu. Nah, itu terkait konsep dari si state sama set state. Gimana caranya kita mengubah state dan mengupdate-nya. Tuh, untuk prop sendiri sama seperti di fungsional komponen, dia tinggal kita tambahkan aja nih di sini. Yang mau kita kirim propsnya adalah hobi. Oke, cara pemasangannya berarti kita pakai this.props. Nah, dari sini baru kita buat di kelasnya.
hobinya. Oke, nah hobinya ternyata adalah programming. Kita save. Nah, data programming yang dari si app.js ini akan dipasing atau dilempar ke childnya kayak gitu untuk ditampilkan sesuai dengan layoutnya seperti itu. Nah, setelah kita klik buttonnya, dia akan berubah namanya. Oke, nah sampai sini mungkin terkait konsep state sama si props-nya. Sekarang kita akan membahas tentang konsep dari si life cycle-nya. Nah, di sini aku mau mencontohkan kalau di life cycle kita pakai kelas komponen. Karena stateless itu life cycle-nya tidak ibaratnya tidak lengkap dibandingkan dengan si kelas komponen gitu. Jadi kita bikin di sini kita kasih index.js-nya. Nah, baru kita bisa coding di sini. Input kita bikin kelasnya cycle. Masuk ke render untuk diproses. Terus kita return apa? Returnnya kita coba buat button aja returnnya. Button, oh maaf, ini belum kita ubah dulu. Jadi JavaScript ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ubah dari sini, kalian juga bisa rename dari sini. Rename index.js, tambahin X. Nah, ini sama aja kok. Aku lebih prefer dengan merubah di sini. Jadi ekstensinya tetap JS semua. Oke, button. Ini aku mau bikin counter. Counternya kita ambil dari state-nya. Berarti nanti kita bikin sebuah state. Namanya adalah count. Iya, nggak lupa. Kita export default life cycle. Oke, nah seperti tadi yang aku bilang, untuk membuat state itu selain menggunakan di constructor, kita juga bisa langsung bentuk object state di sini. Object state dengan namanya adalah count. Di sini kita declare awal tuh 1, defaultnya 1. Nah, komponen ini coba kita panggil ke, nah sekarang coba kita mainkan pakai screen ya. Jadi yang tadinya kita lempar di app-nya langsung komponennya, sekarang kita coba munculkan di screen. Oke, misalkan di sini ada screen-nya home. Lalu kita bikin index.js. Terus di sini sama kita input terus
Oke, kita bikin kelas, terus home, ke komponen, baru sebuah layout. Jadi di sini sama kita bikin fragment pembungkus utama. Di dalamnya di sini kita bisa sisipin yang tadi ada life cycle komponennya. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman di screen home ini punya ada komponen header, ini bisa ditambahkan di sini ada header, terus ada kontennya, terus baru ada footernya. Nah, ini bisa dijadikan layout home, screen home sendiri kayak gitu. Nah, baru di sini kita ekspor si home-nya supaya bisa dipanggil ke FCS-nya. Nah, agak sedikit muter-muter memang, tapi ya alurnya seperti itu. Jadi ketika kita ke input, ketika kita setelah membuat sebuah komponen ini kita letakkan ke screen, lalu screen ini kita panggil ke FCS-nya, kayak gitu. Urutannya garis besarnya seperti itu. Nah, ini life cycle-nya udah kita buat seperti ini, lalu mau kita tampilkan di home. Oh, supaya ini ada enak, kita beri ini ya judul H1 misalkan. Karena kalau misalkan aku nyontohin kita membuat sebuah screen ini secara utuh, kayaknya butuh waktu yang lama ya. Nggak cukup ini satu sesi webinar. Makanya aku lebih menjelaskan ke konsep-konsepnya bagaimana. Tinggal kalian bisa develop lagi, kembangkan lagi penggunaannya kayak gitu. Terus, nah dari home ini yang kurang adalah kita sisipkan ke FCS-nya. Oke. Nah, di sini bisa kita tambahkan di sini si screen home-nya. Karena ini udah nggak diperlukan, ini bisa kita komen. Ini juga komen supaya nggak menimbulkan warning import tidak terpakai. Nah, baru kita save all. Kita save all. Nah, di sini terlihat ya, ada lifecycle React.js dengan button. Nah, coba kita styling ini sedikit. Sebentar. Misal di home, kita kasih kita kasih kelas. Dan itu di sini kita bisa pakai styling dari si bootstrap ya. Kita bikin kelasnya, terus ini pakai kelas btn button dengan warnanya button info misalkan. Nggak lupa kita margin. Oke, nah yang tertampil seperti ini. Jadi di sini ada button counter, terus ada lifecycle React.js-nya. Oke, nah kalau kita inspect elemen, sekarang kita bisa tahu nih si elemen dari screen yang kita buat kayak gitu. Nah, ini kan index HTML dari
React-nya. Nah, di sini ada informasi head-nya seperti ini. Lalu ada style-nya juga. Nah, di sini itu terkait head, terus untuk body-nya atau isi screen-nya. Nah, bisa kita lihat, nah, dari yang tadinya ini div kosong, sekarang dia udah punya isi. Gitu. Isinya adalah menyesuaikan yang kita panggil di screen tadi. Misalkan di sini, nah, ini ada satu dan button. Kayak gitu. Oke, button dengan counter state-nya adalah 1. Nah, di sini satunya muncul ya, karena tadi udah kita passing si state dari yang atas ke dalam return-nya seperti itu. Nah, terus kita mau buat counter ini akan nambah ketika kita klik. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita, sebelum itu, nah karena aku mau menunjukkan si life cycle-nya, berarti kita perlu yang namanya, balik lagi ke slide, life cycle. Nah, di sini ada link menunjukkan ke diagram website-nya. Oke, nah secara sederhana dia seperti ini, proses mounting, updating, unmounting, tapi di dalamnya ternyata ada metode-metode lainnya kayak gitu. Oke, nah di sini aku mau coba buat setiap dari metode-metode ini. Nanti kita log, terus kita lihat urutannya seperti apa. Jadi ada komponen with mount, terus komponen with update, nah, ini mungkin di atas baiknya kita bikin konstruktor ya. Sesuaikan si ini life cycle-nya. Setelah di mounting itu dia ada konstruktor, terus ada get drive state. Kita bawa ke atas saja. This state. Nah, kalau di dalam konstruktor kita perlu pakai this. Kalau ini menunjukkan bahwa dia adalah this state. Terus ini coba kita log. Salah. Di sini juga kita log aja ya. Ada coba kita kasih, kita print. Oke, nah balik ke sini. Sekarang kita lihat di konsolnya. Nah di sini menunjukkan nih kalau misalkan proses dari si komponen lifecycle ini berjalan sesuai dengan komponen did mount gitu. Jadi di urutannya ada konstruktor, terus di render, baru di komponen did mount. Nah, makanya sesuai dengan grafik yang ada di sini kayak gitu. Oke, sekarang gimana caranya kalau kita mau mengupdate sebuah button tadi, step tadi. Oke, misalkan kita change
set state dari si count dengan count yang saat ini, kondisi count saat ini ditambah 1. Di sini fungsi yang tadi kita bisa tambahkan di on-click-nya. Jadi setelah buttonnya diklik, dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, nantinya angkanya ini akan terus bertambah. List change count. Tadi will unknown karena kita baru proses refresh tadi ya. Ini kita refresh. Kita jalankan dia did known, lalu nah setelah kita mengklik buttonnya dia akan did update kayak gitu. Kita klik lagi dia melakukan update lagi kayak gitu. Nah ini berarti sesuai dengan si bagan yang udah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi untuk mengupdate masuk ke render terus di did update. Oke, nah ini kontennya akan terus jalan ya sesuai dengan fungsi yang kita punya. Lalu oke, sekarang gimana caranya kita mau delete, mencopot si komponennya yang life cycle tadi. Nah, caranya seperti ini. Jadi di kita di mana life cycle-nya berada dipasang, itu adanya di home kan. Nah, di situ bisa kita kasih dulu konstruksi. Untuk kita bikin this step. Show dia tertampil atau enggak defaultnya tuh. Baru di sini kita bikin komponen down. Di sini kita ganti list. Sekarang kita bikin set state menjadi true. Nah, dari sini kita bikin istilahnya sebuah kondisi. Kondisinya adalah ketika this show itu terpenuhi atau true, maka dia akan menunjukkan si life cycle-nya. Kalau misalkan dia nggak terpenuhi, maka dia akan dicabut pemasangannya atau dinolkan. Save. Super constructor. Nah, ketika kita di dalam konstruktor ini yang perlu kita perhatikan adalah pemanggilan supernya, karena di sini home ini sebenarnya kan sebuah child yang parent-nya adalah komponen, jadi kita harus mengikuti sifat atau metode-metode bawaan dari si induknya kayak gitu. Oke, nah di sini komponennya udah hilang karena dia langsung ngedit mount si yang false ini tadi. Kalau misalkan ini kita ubah jadi true, nah ini ada muncul si buttonnya kayak gitu. Tapi ketika dia supaya terlihat ya, mungkin kita bisa bikin timeout.
3 detik. Isinya adalah ini, kita membahas si menjadi hilang, tidak terlihat. Oke, nah, mungkin bisa di-refresh dulu. Nah, biasa konstruktor render hanya klik non, lalu kita update. Kita update. Oh, sorry, ini ternyata masih true ya, berarti dia emang nggak menghapus. Oke, ini kita ganti dulu jadi false. Berarti yang tadinya tertampil dia menjadi hilang. Nah, setelah ditemukan setelah 3 detik harusnya, nah berarti dia dilepas pemasangannya kayak gitu. Oke, mungkin terkait pembahasan konsep dan implementasinya bisa sampai sini dulu. Ya, sebenarnya nggak butuh waktu yang nggak sebentar sih untuk belajar si React.js ini sendiri. Jadi bisa kalian coba-coba lagi, istilahnya kayak gitu. Terus jangan, saranku sih kalau misalkan kalian mau belajar programmer tetap terus belajar. Jadi jangan cepat nyerah kalau misalkan nemu error kayak gitu. Nah, semua pasti ada jawabannya kok. Entah itu di Google ataupun tanya mentor kayak gitu. Oke, mungkin dari materi dariku live coding-nya terkait life cycle-nya bisa mengakhiri sesi live code-nya. Oke, aku kembalikan ke moderator Mbak Chen. Oke, terima kasih Kak Femil. Panjang lebar banget ya. Nggak, tapi waktunya masih kurang. Sayang banget. Oke, terima kasih Kak Femil udah sharing materinya tadi. Tapi sayang banget ya teman-teman berhubung keterbatasan waktu, jadi kita harus cukupkan sampai di sini. Tapi don't worry buat teman yang mau coba yang udah diajarin Kak Femil, nanti bakal di-share link recordnya ya sama panitia. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi Q&A nih. Jadi buat teman-teman yang udah punya pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan seputar yang udah dibahas sama Kak Femil tadi, boleh buat tulis di chat box atau mau open mic langsung juga boleh. Ada yang mau tanya dari teman-teman? Gimana? Seperti disampaikan Kak Femil tadi. Ini sebenarnya banyak yang mau aku disampaikan sih tentang live code-nya, tapi ya Iya. terkait waktu. Tapi biasanya memang lama sih Kak kalau ini ya Kak. Iya, kalau kelas gitu. Jadinya workshop gitu ya. Iya. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau malu buat open mic boleh ketik di ini kok, chat box. Gimana, ada yang mau tanya? Ini antara bingung dengan ini juga. Iya. Karena pasti kaget ini. Iya bener Kak. Iya. WK. Ini Kak, ada pertanyaan dari Wildan Alif R. Bagi pemula yang baru belajar JS, berapa lama sih belajar JS sebelum belajar ke React JS? Dan konsep materi JS dasar itu apa yang harus dipelajarin sebelum masuk ke React JS? Gitu. Terima kasih Kak.
Oke, makasih pertanyaannya ya Wildan ya. Pertama, kalau bagi pemula itu mungkin saranku ini bisa kan pasti untuk belajar web developer kita belajar HTML CSS ya. Nah, dari HTML CSS Wildan bisa kembangin untuk nyobain pakai JS-nya, JavaScript-nya untuk styling. Nah, dari situ Wildan bisa belajar ke DOM-nya kayak gitu. Nah, dari DOM ini mungkin nantinya akan terbiasa dengan bahasa JavaScript itu sendiri, nanti baru lebih enak untuk belajar ke React.js-nya kayak gitu, karena bahasanya sama ya JavaScript kayak gitu. Istilahnya gitu. Oke. Gimana Kak Wildan? Udah cukup menjawab pertanyaannya atau masih mau yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Kak Wildan. Buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, boleh seputar React.js tadi atau di luarnya. Oh, ini ada pertanyaan Izin, dari Ayu, Kak. Oh, oke. Siapa yang mau on mic? izin tanya Kak, Aris. Oke, silakan Aris. Maaf ini agak sedikit melenceng ya. Saya dengarnya panjang lebar dan rumit kayaknya. Jadi Iya. saya nggak ya memang ya, kalau saya awam seperti saya ini cuman saya mau nanyain di luar konteks yang sudah di coding sama Kak Femi tadi. Untuk React.js ini semisal saya dapat DB dari React.js ini saya bisa ngedit atau ngoding ulang lewat framework lainnya nggak? Misal pakai apa PHP atau pakai framework selain inilah, bisa nggak lewat yang Xcode ke apa gitu? Atau harus lewat yang tadi ya? Oke, berarti ini Itu aja konteksnya sih. Aris database ya, udah menghubung ke database ya atau gimana? Iya. Oke. Jadi di React.js itu sendiri kan dia ibaratnya library buat UI ya. Nah, untuk mengakses sebuah database dia juga ada package atau library di dalamnya namanya Axios. Nah, itu gunanya untuk nge-fetching data kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan bisa dipelajari lebih lanjut, ada untuk namanya fetching data, dia ngambil dari database yang udah dibuat oleh backend developer istilahnya. Nah, fetchingnya itu bisa menggunakan package namanya Axios. Nah, dia si React.js ini sebenarnya bisa dikombinasiin, bisa pakai PHP, bisa pakai Java juga bisa kayak gitu, asal framework si front end sama back end-nya beda. Nah, itu kan nanti kan dihubungkannya dengan API itu sendiri ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke. Jadi menurut Kak Femi ini ya seumpama DB-nya JS ya harus JS gitu ya. Lebih mempermudah kita ini ya, kita nge-pack-nya ya atau gimana? Oke. Kalau menurutku, misalkan back end-nya pakai bahasa yang berbeda itu nggak masalah. Kalau misalkan front end-nya ini kan istilahnya front end-nya pakai React.js, berarti untuk ngambil datanya pun kita juga pakai konsep JavaScript kayak gitu. Pemanggilan metodenya. Nah, si fetching-nya itu sendiri biasanya disisipkan di metode lifecycle yang namanya komponen div noun yang tadi kayak gitu. Oke, clear kalau gitu. Oke. Itu aja sih dari saya. Terima kasih atas Oke, terima kasih Aris. Oke, terima Iya. kasih Kak Aris. Ini melanjutin pertanyaan dari Kak Wildan, terus kata Kak Ayulan dari, berarti fundamental JavaScript harus dikuatin dulu ya Kak, biar bisa belajar React.js. Iya, fundamental JavaScript istilahnya kayak supaya kita tahu ada tipe data apa aja, gimana cara bentuk fungsi-fungsinya kayak gitu. Terus ya itu sih kalau fundamental JavaScript. Terus ada istilahnya fungsi untuk membentuk kondisi if else-nya itu bentuknya kayak gimana, for looping-nya kayak gimana, kayak gitu. Itu juga perlu kok. Oke. Berarti konsepnya dulu ya Kak, konsep Iya. dari JavaScript-nya kita harus kuatin. Iya, Oke. Terima kasih Kak Femil. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada yang ingin ditanyakan?
Ini kayaknya malu-malu nih Kak tanya. Antara malu-malu sama Malu. udah pusing nih Kak. Iya sih Kak, mungkin kan baru say hello Iya. kan sama React JS, jadi kayak wah sulit. Baru say hello udah programnya begini. Udah langsung gini. Tapi gitu sih kita pusing Kak, udah React JS aja deh. Iya Iya kan. nggak apa-apa. Tapi Kak Fei, Kak Femil pertama kali belajar React JS, maksudnya apakah merasakan memang kayak pusing, ya udah paksa aja belajar, pusing-pusing coba aja dulu sampai akhirnya memang ngerti karena terbiasa sering latihan, atau memang kakak kayak oh bisa langsung memahami React JS gitu? Waduh, yang terakhir kayaknya enggak nih. Oke. Pasti ya kalau misalkan namanya belajar bahasa, pusingnya pasti sih. Nah ya itu dinikmatin aja, saranku sih dinikmatin aja, kayak toh juga lama-lama nanti, nah programming itu kan juga butuh kebiasaan kayak gitu. Jadi semakin kalian terbiasa menggunakan bahasa itu sendiri ataupun framework-nya, nah semakin jago istilahnya ke depannya kayak gitu. Oke. Berarti praktis ya Kak, latihan Iya, lebih iya. berbanyak. Oke. Motoku learn by doing sih. Oh, oke. Oh, benar. Setuju Kak itu setuju. Benar. Setuju banget sih. Oke, mungkin kayaknya udah nggak ada lagi, atau nanti teman-teman yang buat mau tanya-tanya lagi lebih banyak bisa tanya di grup ya kan, ada grup. Nah, dan di situ teman-teman bisa nanya lagi lebih lanjut seputar React JS for Beginner gitu. Nah, berhubung durasi waktu yang terbatas, jadi sayang banget pertemuan kali ini kita harus akhirin. Tapi sebelum akhirin aku mau ngajak foto bareng dulu buat teman-teman sesi dokumentasi dari Fast Track Class hari ini. Buat teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam. Oke, yang bisa on cam teman-teman on cam ya. Oke, mantap. Yang lain ditunggu. Wait. Kita sambil tunggu yang lain ya. Mungkin Kak Bayu, Kak Fajar, Kak Sini, Kak Wildan, Kak Alfa, Kak Andika, yang bisa on cam. Come on, on cam. Oke, mantap Kak Gofar. Oke, yang lain. Kak Arais mungkin, Kak Wawan, Kak Iqbal. Oke, Kak Riki udah on cam. Kak Fajar ada lagi yang on cam? Atau ini lagi ada, maaf Kak, pakai PC. Oh ini, sorry. Ada lagi yang mau on cam? Oh ini ada yang tanya, mohon maaf tanya tentang bootcamp fast track, kalau masih kuliah apa boleh daftar? Oh izin muka bantal Kak, off cam dulu. Oke. Yang lain? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya muka bantal. Ada lagi yang mau on cam? Oke, udah kayaknya ya. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, wait. 1 kali lagi ya. Wait. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang udah on cam. Last banget nih Kak, biar Afdol mungkin Kakak bisa kasih closing test statement buat teman-teman yang ada di sini biar makin semangat belajar React JS-nya. Oke, mungkin closing statement-nya ini kali ya. Jangan cepat nyerah buat belajar programmer, mau itu masih newbie juga nggak masalah, cobain aja dulu kayak gitu. Jadi ikutin aja tutorial yang ada di internet kayak gitu. Kalau misalkan kalian penasaran terhadap suatu apapun, coba dilakukan terhadap programmingnya kayak gitu. Jangan malu-malu, jangan takut-takut ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan salah itu nggak masalah, itu proses ya, namanya salah. Nah nanti kan kedepannya juga dengan adanya pembiasaan itu sendiri bisa makin terbiasa dan makin jago istilahnya ke depannya kayak gitu. Mungkin itu sih closing statement-nya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Mungkin kita akhirin dulu sesi hari ini, dan sekali lagi aku mau ngingetin sama teman-teman yang mau join ke pendaftaran. Jadi Fast Track lagi buka full stack mobile developer sama
kelas Backend DevOps, dan untuk lengkapnya teman-teman bisa banget kunjungin di website www.fasttrack.com. Ini dijamin worth it banget, jadi jangan ragu-ragu ya buat daftar. Tadi sama ada beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk syarat mengikuti bootcamp Fasttrack ini, apakah kalau masih kuliah apa boleh daftar? Nah, itu udah dijawab ya sama admin kita. Jadi untuk syaratnya itu mengikuti bootcamp itu tidak dalam masa kuliah atau bekerja. Jadi teman-teman harus lagi free. Soalnya biar fokus juga kan. Gitu. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah stay dengan semangat dari jam 10 tadi sampai jam 12 siang ini. Saya Cindikia selaku kelas Beginner React.js, konsep dan implementasi. Minta maaf jika ada salah. Kita tutup kelas ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Femil. Iya. Terima kasih Kak. Keren. Semangat Thank guys. you semuanya. Thank you Kak. Ini keren.